Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, puji Tuhan. Boleh menjumpai Bapak Ibu Saudara lewat video buat renungan buat pagi hari ini. Shalom, selamat pagi semuanya, hamba-hamba Tuhan, keluarga rohaniku dimanapun Anda berada. Dalam beberapa hari ini saya off live. Puji Tuhan, lewat siaran video ini saya boleh menjumpai Bapak Ibu Saudara semuanya. Mari sama-sama sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama kita berdoa. Dan kami minta roh hikmat, wahyu, pengertian turun atas kami, membuka mata dan telinga rohani kami, sehingga kami mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan buat setiap kami. Dan selama firman dibagikan, yang sakit disembuhkan, yang susah, yang bingung, kami terima jawaban dan pertolongan daripada Tuhan. Yang mati imannya dibangkitkan di dalam nama Yesus. Dan kami melihat perubahan ajaib terjadi dalam hidup setiap kami. Lanjutkan anugerah-Mu bagi setiap kami, Tuhan. Terima kasih, hidup kami menyenangkan hati Tuhan dan berkenan kepada Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara, kita akan belajar buat pagi hari ini merenungkan firman Tuhan, yaitu hidup yang berbuah. Saudara, saya percaya bahwa kerinduan Tuhan untuk hidup kita memiliki buah. Buah apa yang dimaksud? Yaitu hidup di mana ketika kita ada di dalam Dia, hidup yang menghasilkan buah yang berdampak, hidup yang dipulihkan, hidup yang mengalami perubahan, hidup di mana sesuatu terjadi mengubahkan hidup kita sehingga kita bisa menjadi berkat, kita bisa menyatakan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Nah, saudara, saya rindu kita semua boleh mengalami janji Tuhan ini, dan saya percaya Tuhan merindukan itu terjadi dalam hidup setiap kita. Mari kita buka dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7 dan ke-8. Yohanes 15 ayat yang ke-7 dan ke-8. Mari renungkan firman Tuhan ini. Bapak Ibu, mari tinggal di dalam Dia. Mari memiliki hidup yang berbuah. Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Saudara, hidup yang berbuah ternyata adalah menjadi sebuah hal di mana Tuhan berkata, kamu adalah murid-murid-Ku. Bukan hanya berbuah, tapi berbuah banyak, menghasilkan hidup, menghasilkan buah di mana hidup yang dipulihkan, diberkati, hidup yang mengalami perubahan. Saudara, kalau kita lihat dalam pelayanan Yesus, ketika Dia ketemu orang lumpuh, Dia melihat orang lumpuh dipulihkan, ada buah kehidupan yang dihasilkan. Ketika kita melihat Yesus ketemu dengan orang pemungut cukai, orang-orang berdosa, hidup mereka dipulihkan, hidup mereka dibaharui. Dan saya percaya Tuhan pun rindu ketika kita berkata bahwa kita pengikut Kristus, maka ada buah yang dihasilkan dan kita boleh terus menyatakan kemuliaan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Nah, bagaimana kunci supaya hidup kita berbuah? Ayat yang ke-7 menyatakannya buat kita, jikalau kamu tinggal di dalam Aku. Saudara, dalam perikop ini bicara tentang kita adalah rantingnya yang melekat kepada pokok anggur. Kita tidak bisa berbuah ketika kita di luar Kristus. Kita tidak bisa berbuah, kita tidak bisa berdampak, kita tidak bisa mengalami perubahan yang baik dalam hidup kita ketika hidup kita di luar Kristus. Maka dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam Aku. Kata kamu tinggal di dalam Aku berarti kita punya sebuah hubungan yang konsisten, yang terus melekat kepada sang pokok anggur. Artinya hidup kita bawa untuk kita terus datang melekat kepada sang sumber, sehingga di sanalah sebenarnya hidup kita akan mengalami perubahan. Hidup kita pasti akan membawa kemuliaan. Hidup kita pasti berbuah banyak. Amin. Yang sepakat dengan iman katakan amin. Saudara, engkau tinggal di dalam Dia, miliki persekutuan, miliki hubungan yang terus melekat, bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar hal di mana kita
biasa, tetapi kita benar-benar punya ketergantungan. Di luar Dia, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kesadaran ini akan membuat hidup kita berubah. Yang kedua adalah firman-Ku tinggal di dalam kamu. Bicara tentang di mana hidup kita mengalami, di mana mengizinkan fokus kita hanya kepada firman. Saudara, orang yang memilih fokus kepada firman berarti dia akan memberikan yang namanya sebuah perhatian, kerinduan, hasratnya hanya ingin berkata firman yang menjadi pusat segalanya. Jadi firman-Ku tinggal di dalam kamu. Izinkan firman menguasai saudara. Langkah sederhana untuk firman menguasai kita adalah jangan lewatkan tiap hari tanpa engkau merenungkan firman Tuhan. Jangan lewatkan hari-harimu tanpa engkau mengisi hidupmu dengan perkataan firman. Jangan melewatkan hidupmu yang kau jalani tanpa firman. Artinya engkau butuh firman, engkau menyadari firman, engkau membaca firman, engkau merenungkan firman, dan dalam anugerahnya engkau menyadari engkau harus tinggal di dalam firman. Termasuk di dalamnya firman tinggal di dalam kita adalah di mana kita terus memperkatakan firman, kita terus mendeklarasikan firman, kita terus mempercayai firman, berpegang teguh pada firman. Karena firman akan memberi kekuatan di saat pergumulan, di saat ada tantangan, di saat ada yang namanya hal-hal yang menghimpit hidup kita. Saudara, firman, biarkan itu yang menjadi kekuatan buat hidup setiap kita. Amin. Jadi izinkan firman tinggal dalam hidup kita, berdaulat dalam hidup kita. Saudara, bagaimana hari-harimu? Apakah engkau menjalani harimu dengan terus merenungkan firman? Firman Tuhan berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Artinya firman Tuhan adalah pelita buat kita. Dia menerangi kita setapak demi setapak. Kesadaran kita akan firman akan membuat kita terus berjalan di dalam terang Tuhan. Ini yang membuat hidup kita berbeda. Ini yang membuat hidup kita menang. Ini yang membuat hidup kita terus akan mengalami semua yang dahsyat daripada Tuhan. Katakan amin, saudara. Jadi saudara, percaya firman itu fokus kita. Yang pertama tadi, tinggal di dalam Dia, artinya punya persekutuan dengan Sang Sumber, yaitu Tuhan Kristus sendiri. Yang kedua adalah izinkan firman berdaulat dalam hidup kita, membangun konsistensi untuk merenungkan firman. Yang ketiga, bagaimana supaya hidup kita berbuah? Dikatakan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Saudara, orang yang tinggal dalam sumber, punya hubungan kepada sumber, dan firman menguasai dia akan punya sebuah keberanian untuk meminta. Saudara, meminta, Alkitab berkata, mintalah kamu akan mendapat. Artinya saudara, ketika engkau minta, engkau menerima, engkau percaya bahwa Tuhanlah sumber segalanya. Engkau memiliki sebuah hubungan yang dekat dengan Bapamu. Engkau memanggil Dia Bapa dan engkau sebagai anaknya. Berarti saudara, kata meminta ini adalah menjadi sesuatu yang akan mengubahkan hidup kita. Ketika engkau menyadari bahwa ketika engkau meminta di dalam namanya, saudara, ada sebuah kepastian yang engkau terima daripada Bapamu di surga. Nah saudara, kata meminta, Yesus berkata gini, mintalah kamu akan mendapat. Dan arti Alkitab juga berkata bahwa ketika engkau percaya, engkau memintanya, engkau akan menerimanya. Artinya apa? Orang yang dapat meminta adalah orang yang percaya. Dia yang menaruh harapannya, menaruh imannya kepada Tuhan. Bagaimana dengan hari-harimu? Apakah engkau tetap bisa berseru kepada Tuhan dalam iman? Engkau tetap bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkau segalanya. Maka ketika engkau meminta, engkau bukan hanya sekedar meminta, tetapi engkau meminta dengan iman. Engkau percaya, menaruh harapanmu sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang menyadari betapa Tuhan mengasihinya dan mencintainya. Amin. Jadi hari ini minta dan terima anugerah Tuhan dalam hidupmu. Yang keempat adalah menerimanya. Saudara, mari menjadi penuai. Untuk engkau hidup berbuah, mari menjadi orang yang menerima.
Jangan hanya sekedar meminta tanpa menerima, tapi percayalah bahwa engkau menerimanya, menjadi penuai. Bukan hanya sekedar orang yang melakukan, tapi tanpa menerima. Tetapi kita menyadari saat kita bertindak, maka saya pun menerima dari Bapa di surga. Kesadaran seperti ini akan membuat hidup kita terus berjalan dalam iman. Saudara bukan hanya sebagai penabur, tetapi juga saudara menjadi penuai yang baik. Amin. Jadi saudara, mari bangun imanmu, percaya dan terima anugerah Tuhan dalam hidup kita. Amin. Biarkan kita semua boleh melakukan 4 hal ini. Yang pertama, tinggal di dalam Dia, memiliki persekutuan dengan Sang Sumber. Yang kedua, firman menguasai kita. Artinya firman berdaulat, mendeklarasikan firman, melakukan firman, merenungkan firman. Firman menguasai seluruh kehidupan kita. Yang ketiga, mari belajar menjadi orang yang meminta. Orang yang meminta adalah orang yang menyadari dia anak dan Tuhannya adalah Bapanya. Yang keempat, engkau harus menjadi orang-orang yang siap untuk menerima semua yang baik daripada Tuhan. Jangan hanya sekedar engkau menaburkan benihmu, tapi tanpa engkau menuai. Tapi hidup yang berbuah sekaligus adalah orang yang berani meminta, tetapi dia juga berani untuk menerima daripada Tuhan. Jangan lemah imanmu. Dalam surat Galatia dikatakan demikian. Paulus menuliskan seperti ini, bahwa jangan engkau menjadi lemah, tetaplah engkau menjadi kuat supaya engkau dapat menuai. Artinya tetap kuat dan tetap hidup untuk berbuah. Amin. Jadi ada kehidupan yang diubahkan, hidup yang diubahkan, yang dimana kita menghasilkan sesuatu. Ada kemuliaan bagi Allah Bapa kita lewat kehidupan kita. Haleluya. Biarkan renungan ini menjadi berkat bagi saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Selamat pagi. Amin.